Hai guys, kembali lagi di channel Screenflow. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu semangat dalam menjalani hari-harinya ya. Kali ini Mimin mau menceritakan tentang alur cerita film yang berjudul Ghost in Shell. Garapan sutradara Joko Anwar, film ini bergenre komedi, horor, dan gak main-main baru 6 hari tayang sudah mencapai 1 juta penonton. Dan sampai hari ini yang mana hari ke-7 tayangnya penontonnya terus bertambah. Dan tak hanya itu saja, film ini juga dibeli oleh 86 negara, bahkan belum film ini tayang di Indonesia. Dan langsung saja kita simak alur ceritanya. Perlu diketahui karena film ini masih tayang di bioskop, jadinya nggak bisa semua gambar ditampilkan karena belum ada full film yang bisa di-download guys. Langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika seorang wartawan bernama Dimas bekerja di sebuah kantor koran dan sedang menulis artikel tentang proyek yang ada di Kalimantan. Yang di sana banyak kejanggalan dan kasus korupsi. Setelah selesai menulis, ia dipanggil bosnya dan dimarahin karena menurut bosnya artikel itu kurang berbobot dan Dimas diberi waktu 20 menit untuk memperbaikinya. Dimas pun pergi dan sang bos pun yang bernama Andy ditelepon istrinya yang intinya disuruh pulang karena usaha korannya sudah mulai tak laku lagi dan Andy pun menjawab, usaha koran ini saya mulai dari nol dan saya lebih memilih usaha ini daripada rumah tangga dengan kamu. Tak lama kemudian, setelah Andy teleponan sama istrinya, Andy melihat di cermin dan ada bayangan cermin dirinya, padahal dirinya sudah meninggalkan cermin tersebut. Beberapa saat kemudian, Andy dibunuh oleh hantu bayangannya dan digantungkan di atas menyatu dengan kipas yang beberapa saat kemudian Dimas menghampirinya karena teriakan bosnya yang baru saja menyuruhnya untuk revisi berita. Scene berpindah ke beberapa hari kemudian, nampak memperlihatkan suatu penjara yang di situ tertulis Blok C atau Blok C dan napi yang berbaris rapi di depan penjara karena kedatangan polisi yang dipimpin oleh orang yang bernama Jeffrey. Di sini Jeffrey tampak memiliki kekuasaan yang terbantahkan. Di saat itu ada napi yang sakit yang bernama Sik, namun tetap diminta untuk tetap tegar dan saat itu juga ada napi yang bernama Anggoro. Anggoro ini melawan dengan kata-kata. Di situ juga polisi yang bernama Jeffrey ini nggak hanya menyiksa si Sik, tapi juga si Anggoro. Scene berpindah lagi saat ada yang datang, napi baru yang ternyata itu adalah Dimas. Dimas pun masuk, kemudian bertemu dengan Irfan, dan Irfan pun menjelaskan semuanya yang ada di penjara. Irfan menjelaskan bahwa di penjara itu kalau nggak pintar cari teman dia bisa mati. Beberapa waktu lalu ada yang mati ditusuk oleh orang bernama Tokek. Dan di sini sebenarnya ada CCTV, tapi mati semua. Di sini Irfan lanjut menjelaskan tentang kehidupan di penjara. Yang mana di sini dia sedang berada di tanah lapang penjara yang dimana semua napi berkumpul. Di situ yang bernama Pedang Masyar. Tapi ada napi yang disendirikan seperti orang yang korupsi, pejabat negara, dan sebagainya ditempatkan di kamar tersendiri yang ada HP, tapi, dan lain-lainnya. Sedangkan napinya diganti oleh orang bayaran dan bahkan tempatnya pun berbeda. Dan ada juga arti yang disendirikan dengan alasan kasusnya beda padahal ya sama saja, cuman memiliki lebih banyak power keuangan saja. Kemudian Irfan di situ menjelaskan lagi kepada Dimas untuk tidak salah pergaulan. Di depan ada perkumpulan orang, yang mana ada sama-sama penipu, sama-sama pencopet, sama-sama teman, sama-sama pengedar narkoba, dan di sana juga ada tokek termasuk di sana dan di situ Dimas bilang. Ternyata dia ditempatkan satu kamar dengan gerombolan pengedar narkoba tersebut, maka dari itu Dimas disuruh berhati-hati karena di setiap orang yang sekamar pasti besoknya mati. Kemudian Irfan dan Dimas melanjutkan perjalanan lagi dan sampai ke circle teman-temannya Irfan yang mana di situ ada Angkoro, Sik, Pendi, dan juga Wildan. Di situ Irfan menjelaskan tentang teman-temannya yang mana di situ ada circle paling aman. Yang menjelaskan Pendi dulunya yang sebagai dosen, kemudian Sisik yang dulunya adalah bapaknya adalah dukun,
kemudian Wildan yang paling agamis karena kasusnya yang tentang agama, dan juga ada yang bernama Anggoro, yang mana Irfan menjelaskan kalau dia orang yang sangat peduli dan terlihat memimpin semuanya, karena jika ada kekerasan atau apa, dia maju yang paling depan. Namun karena ulahnya itu, ia lama di penjara dan gak dapat kompensasi karena selalu melawan polisi tersebut atau kekerasan yang ada di sel tersebut. Dan karena itu pula sebelumnya ia tak bisa menolong orang yang dibunuh Tokek sebelumnya karena dia sedang ditahan sendiri oleh polisi yang ada di situ karena melawan polisi sebelumnya. Scene berpindah ke malam tiba, di mana di situ Dimas khawatir atas omongan dari Irfan tadi tentang Tokek. Dan tak lama kemudian Tokek pun datang dan untungnya dia sedang mabuk berat sehingga Dimas selamat dan mereka semua pun tidur. Pagi pun tiba ketika mereka mandi bersama seluruh napi. Dimas yang mandi dihampiri oleh Tokek dan di saat itu sabun yang dipegang Dimas tiba-tiba terjatuh dan disuruh ambil oleh Tokek. Napi lain pun spontan bilang untuk jangan nungging. Dan untung saja sabun yang jatuh itu diambil oleh Anggoro yang menyelamatkannya karena kalau Dimas mengambil sabun itu bisa saja Dimas dianiaya atau diperkosa oleh Tokek. Setelah semua aktivitas selesai, para napi dan yang lainnya kembali ke sel masing-masing untuk beristirahat. Suasana mulai tenang, hanya menyisakan Tokek yang masih berada di dalam kamar mandi. Shin kemudian memperlihatkan Tokek di dalam kamar mandi. Saat itu ia sedang buang air. Setelah selesai, ia bersiap keluar. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah dalam kamar mandi. Suara itu membuat Tokek berhenti sejenak. Merasa curiga, Tokek mulai mencari sumber suara tersebut. Saat ia membuka pintu kamar mandi, sekilas ia melihat sosok seseorang berada di dalam. Spontan, Tokek bersiaga dan menyiapkan senjata, bersiap jika harus menghadapi ancaman. Dengan penuh kewaspadaan, Tokek mendobrak pintu kamar mandi tersebut. Namun anehnya tidak ada siapa-siapa di dalam. Saat ia mulai lengah, di sudut kamar mandi terlihat sebuah bayangan menyerupai dirinya, berdiri membelakangi Tokek. Perlahan Tokek mendekat, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Ternyata bayangan itu bukan manusia biasa, melainkan sosok hantu yang menyamar sebagai bayangan dirinya untuk memangsa korbannya. Tanpa ragu, Tokek mencoba menyerang, namun justru ia dengan mudah dilumpuhkan. Tangannya dipelintir, matanya ditusuk, dan tubuhnya dibelah dengan brutal. Tokek tewas seketika di tempat. Sementara itu, napi-napi lain masih terlihat tenang, sibuk dengan aktivitas mereka di dalam sel. Namun, Sik mulai merasa sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan aura Tokek seolah-olah Tokek masih berjalan dan masuk ke dalam selnya, tempat Dimas berada. Lama kemudian terdengar teriakan mengerikan dari arah kamar mandi, yang mana itu adalah teriakan Tokek. Para napi pun berlari menuju sumber suara. Saat mereka tiba, mereka menemukan Tokek sudah dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya terpisah, kepalanya tertancap di saluran air bagian atas. Mereka pun berlarian kembali ke dalam sel. Beberapa saat kemudian, tiba waktunya para napi untuk makan bersama. Hidangan sudah tersaji rapi, dan para napi mulai berkumpul dengan suasana yang tampak normal. Meski masih dibayangi kejadian sebelumnya, namun ketenangan itu tiba-tiba pecah. Seorang petugas bernama Jeffrey datang dan langsung mengambil alih situasi. Dengan suara tegas, ia menuntut kejujuran dari para napi siapa yang telah membunuh Tokek. Tak ada satupun yang menjawab. Jeffrey pun mulai kehilangan kesabarannya. Ia mengancam seluruh napi tidak akan ada makanan dan listrik sampai ada yang mengaku. Tanpa basa-basi, ia memerintahkan agar semua makanan yang telah disajikan ditarik kembali. Anton, napi yang bertugas membagikan makanan, terlihat kesal. Ia mengangkat kembali makanan dengan kasar, menggedor meja dan pintu sebelum kembali lagi ke dapur. Setelah mereka pergi, para napi mulai berbisik-bisik. Mereka merasa ada yang aneh dengan sikap Anton yang tiba-tiba meledak-ledak. Beberapa dari mereka mengetahui bahwa Anton sedang memiliki masalah dalam keluarganya, yang mungkin mempengaruhi tentang emosinya. Situasi yang semakin tegang, Bimo yang dikenal sebagai bagian dari lingkaran pengedar narkoba dan merupakan rekan dari Tokek, tidak terima dengan keputusan Jeffrey. Dia merasa diperlakukan tidak adil. Emosinya memuncak. Bimo kemudian menantang Anggoro, dan keributan pun tak terhindarkan. Suasana ruang makan berubah menjadi kacau. Di tengah kekacauan itu, Sik justru terdiam. Wajahnya menunjukkan ketakutan. Ia teringat sesuatu. Sebelum masuk ke dapur, ia sempat melihat aura merah yang menyelimuti Anton. Sesuatu yang merasa tidak wajar.
Tiba-tiba di tengah keributan terlihat sosok Anton keluar dari dapur. Namun ada yang aneh, Anton berjalan perlahan mendekati Dimas, lalu menghilang begitu saja. Sik semakin panik, merasa ada sesuatu yang salah. Tak lama setelah itu terdengar teriakan mengerikan dari dalam dapur. Semua napi langsung menghentikan keributan dan berlari menuju sumber suara. Saat pintu dapur dibuka, mereka menemukan Anton sudah tewas dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya dimutilasi secara brutal. Sin kemudian memperlihatkan kilas balik kejadian di dapur. Anton yang sedang sendirian tiba-tiba mengalami hal yang sama seperti Tokek. Ia melihat sosok bayangan yang menyerupai dirinya sendiri. Sebuah hantu yang meniru wujud korbannya. Sosok itu menyerangnya tanpa ampun. Anton disiram air panas dari masakan dapur, lalu tubuhnya disayat dan dimutilasi menggunakan pisau oleh hantu dirinya sendiri. Kilas balik berakhir. Kembali ke masa kini, para napi hanya bisa terpaku dalam ketakutan. Hantu kini semakin menyata, dan mereka mulai sadar bahwa mereka hadapi bukanlah manusia. Setelah kejadian di dapur, para napi akhirnya kembali ke sel, masing-masing dengan perasaan takut dan gelisah. Suasana penjara kini menjadi jauh lebih mencekam. Di dalam sel, Anggoro bersama gengnya langsung menghampiri Dimas yang terlihat duduk terpaku dengan wajah pucat dan ketakutan. Kecurigaan mulai mengarah padanya. Anggoro menatap tajam dan menuduh Dimas sebagai penyebab semua kejadian aneh ini. Namun sebelum situasi semakin memanas, Sik mencoba menengahi. Dengan ragu, ia mulai bercerita bahwa dulu ayahnya adalah seorang dukun. Ia sendiri tidak pernah benar-benar percaya, tetapi saat kejadian-kejadian aneh ini, ia mulai meragukannya. Sik mengungkapkan sesuatu yang membuat suasana semakin sunyi. Ia mengatakan bahwa ia bisa melihat aura setiap orang, dan setiap korban yang tewas. Auranya berubah menjadi merah sebelum kejadian itu terjadi. Namun ada satu hal yang jauh lebih aneh, ia tidak bisa melihat aura Dimas sama sekali. Semua orang terdiam. Mendengar itu, Anggoro semakin yakin. Ia langsung memaksa Dimas untuk mengaku apakah dia dalang di sebalik semua teror hantu ini. Dimas pun terpojok akhirnya berbicara. Dengan suara bergetar, ia menceritakan masa lalunya. Ia mengaku sudah lama ditinggalkan oleh orang tuanya dan hanya memiliki seseorang adik yang sangat ia khawatirkan. Ia sendiri tidak mengerti bagaimana bisa terjebak di tempat itu. Dimas menjelaskan bahwa sosok sebelumnya ia hanyalah seorang penulis berita yang bekerja di Kalimantan. Ia datang ke sana untuk menyelidiki sebuah proyek besar yang diduga penuh dengan praktik korupsi. Namun bukan hanya itu, ia menemukan fakta bahwa di lokasi tersebut sering terjadi kematian aneh dan mengenaskan, mirip dengan yang terjadi sekarang. Merasa ada sesuatu yang besar, Dimas pergi ke Jakarta untuk menulis laporan dan mengungkap semuanya. Namun laporan itu tidak pernah dipublikasikan. Bosnya menolak dan tak lama kemudian bosnya ditemukan tewas secara mengenaskan. Sejak saat itu Dimas justru dituduh terlibat dan akhirnya dipenjara. Padahal ia tidak pernah melakukan kekerasan sedikit pun. Mendengar cerita itu, Anggora mulai berpikir. Ia perlahan menyadari sesuatu bahwa kemungkinan besar teror hantu ini berasal dari Kalimantan. Mengikuti Dimas ke Jakarta, dan kini berlanjut sampai ke dalam sel penjara ini. Namun sebelum mereka sempat mencerna semuanya, situasi kembali memanas. Bimo yang masih menyimpan amarah atas kematian Tokek tiba-tiba datang menghampirinya. Ia tidak peduli dengan penjelasan apapun. Baginya, satu hal yang jelas. Sejak Dimas datang, kematian aneh terus terjadi. Tanpa banyak bicara, Bimo langsung menyerang Dimas. Namun Anggoro tidak terima dan membalasnya. Perkelahian sengit antara Anggoro dan Bimo pun tak terhindarkan. Sementara Dimas hanya bisa terdiam di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi. Di tengah keributan yang semakin memanas, tiba-tiba seorang pos narkoba yang merupakan bagian dari lingkaran Tokek dan Bimo muncul dan mengambil alih situasi. Dengan kasar, ia mencengkeram Dimas dan menyeretnya ke depan semua orang. Suasana langsung hening. Dengan nada dingin, ia berkata bahwa untuk saat ini mereka semua harus bersatu. Namun setelah selesai semuanya, mereka bebas untuk saling membenci kembali. Baginya yang terpenting sekarang adalah mengakhiri semua teror hantu ini. Namun caranya jelas, ia berniat untuk membunuh Dimas. Ia menganggap sejak kedatangan Dimas, kematian demi kematian terus terjadi. Tanpa ragu, ia mengangkat pisau dan bersiap menghabisi Dimas. Tepat saat pisau itu hendak ditusukkan, Anggoro berteriak keras menghentikannya. Semua mata tertuju pada Anggoro.
Dengan napas berat, Anggora menjelaskan bahwa memang benar semua kejadian ini dimulai sejak Dimas datang. Namun justru karena itulah Dimas tidak boleh dibunuh. Jika Dimas mati, maka mereka tidak akan pernah tahu bagaimana cara menghentikan teror ini. Kalau dia mati, kita semua bakal mati satu persatu tanpa tahu cara menghentikannya, kata Dimas. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Anggora melanjutkan bahwa satu-satunya cara bertahan adalah menjaga diri kita agar tetap dalam kondisi aura positif, seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh Sik. Aktivitas seperti beribadah, mengaji, atau melakukan seni dipercaya dapat menjaga aura agar tidak berubah menjadi merah, yang selama ini menjadi tanda akan datangnya kematian. Perlahan ketegangan mereda, pisau pun diturunkan. Dimas akhirnya tidak jadi dibunuh. Scene kemudian berpindah. Para napi kemudian terlihat mulai berkumpul di tempat ibadah, sebuah masalah kecil di dalam penjara. Mereka mencoba berdoa dan mengaji, berharap dapat melindungi diri dari teror hantu yang semakin nyata. Namun saat Anggora hendak masuk, ia justru dihentikan dan tidak diizinkan masuk ke dalam musola. Terpaksa Anggora bersama gengnya mencari cara lain. Mereka akhirnya masuk ke ruang kelas seni tari yang dipimpin oleh Danilham. Di sana mereka mencoba mengikuti kegiatan menari sebagai bentuk aura positif versi mereka sendiri. Suasana menjadi kontras. Di satu sisi ada yang khusyuk beribadah, di sisi lain ada yang menari dengan canggung, namun penuh usaha untuk bertahan hidup agar terhindar dari aura merah. Di tengah kegiatan itu, beberapa napi mulai mendekati Sik, menanyakan tentang aura mereka masing-masing, apakah mereka aman atau justru sudah berada di ambang kematian. Ketegangan tetap terasa karena tak ada yang benar-benar tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Tiba-tiba Danilham marah sendiri karena orang-orang lebih fokus kepada Sik dan terus menanyakan tentang auranya. Kesal dengan situasi itu, ia mengusir semua orang dari tempat seni tersebut. Setelah ruangan kosong, Danilham menari sendirian dengan lagu yang ia putar sendiri. Namun dengan raut wajah penuh amarah dan emosi yang meluap-luap, seperti yang sebelumnya dialami oleh Tokek dan Anton. Di tengah tariannya, Danilham dihampiri oleh sosok hantu yang menyerupai dirinya. Tanpa sempat melawan, ia dibunuh secara tragis. Teriakan kematiannya terdengar oleh para napi lain. Mereka pun berlarian menuju tempat seni tersebut dan menemukan Danilham sudah tidak bernyawa lagi. Tubuhnya dimutilasi dan ditata menyerupai sebuah patung di dekat kaca. Melihat kejadian mengerikan itu, para napi langsung berhamburan kembali ke sel. Beberapa waktu kemudian, suasana berpindah. Jeffrey, seorang polisi, datang bersama anak buahnya dengan keadaan marah di dalam sel. Ia masih menuntut jawaban tentang siapa pembunuh Tokek, sambil melampaukan emosinya terhadap berbagai hal yang terjadi di tempat itu. Di tengah situasi tegang tersebut, Anggora didorong maju oleh Pendi. Pendi kemudian berbisik bahwa ia mengetahui siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Ia memberikan alat komunikasi kecil kepada Anggora agar mereka bisa berkomunikasi walau tidak jarak yang dekat. Percakapan pun berlangsung. Anggora dan Jeffrey terlihat perdebatan panjang. Sementara Pendi terus membisikkan informasi melalui headset. Hingga pada akhirnya Jeffrey dengan tegas menegaskan bahwa ia tidak percaya pada hantu atau hal-hal gaib lainnya. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak terlihat menarik tubuh Jeffrey ke atas. Ia terangkat dan tergantung di udara. Sementara darah dan bagian tubuhnya berceceran. Kejadian itu membuat semua orang terdiam dalam ketakutan. Para napi pun segera kembali ke kamar masing-masing. Suasana berubah menjadi sangat hening. Rasa takut menyelimuti semua orang terhadap aura merah, yang mereka yakini sebagai pertanda akan datangnya kematian. Untuk menghindari hal yang buruk, mereka memilih berdiam diri di dalam sel. Ada yang berdoa, mengaji, bahkan ada yang menari dalam ketakutan. Hingga akhirnya suasana benar-benar sunyi dan menyekam. Beberapa waktu kemudian, saat semuanya terlihat hening di sel, masing-masing Anggora dan juga gengnya keluar dari selnya dan berbicara kepada semua napi yang ada di situ. Dan ngomong kalau kita semua harus bersatu berembuk bareng gimana caranya agar masalahnya selesai.
Tak lama setelah itu, Bima keluar dari selnya dan mengikuti apa yang dikatakan Anggoro dan bilang kalau selama ini dia sebenarnya mau menjadi baik. Cuman terlihat galak agar bisa mencegah gengnya membunuh lebih banyak orang lagi. Akhirnya geng Bima dan geng Anggoro pun bersatu. Mereka ngomong baik-baik dengan Dimas, sebenarnya apakah yang mengganjal pada dirinya yang belum diomongkan. Kemudian tiba-tiba datang polisi yang bernama Donald yang sepihak dengan mereka dan tiba-tiba berkata, yang dicari yang dicari hantunya tidak ada di sini, tapi di Blok K. Nah, orang yang di Blok K tersebut adalah bernama Prakasa Gita Buming, yang merupakan narapidana kasus korupsi tentang proyek Kalimantan yang dia ada di blok khusus untuk para pejabat. Dan yang mana di situ ada TV, kasur, kursi pijat, HP, dan fasilitas mewah lain-lainnya. Mereka tadi pun sadar kalau hantu itu sebenarnya mencari prakarsa dan mereka langsung berlari diam-diam untuk menemukan prakarsa agar membuat ia marah. Untuk mengundang hantunya datang membunuh prakarsa dengan sendirinya. Namun sampai di jalan mereka berpikir bagaimana cara membuat prakarsa marah dan salah satu dari mereka bertanya kepada Donald, apakah punya nomor prakarsa? Dan syukurnya Donald punya dan ia telepon ke nomor itu dan ternyata itu benar nomornya prakarsa. Dan Donald sudah menghit nomor tersebut agar tidak ketahuan siapa yang menelepon. Sembari mereka sedang berbincang dan berpikir, mereka dicegat oleh kawanan napi, bayaran, prakarsa, dan dari itu pun pertarungan antara mereka pun terjadi. Dimas, Irfan, dan Sik pun malah kabur dan bersembunyi di dekat situ dari pertengkaran tersebut. Sik yang beralasan sambil melihat aura mereka, sedangkan Dimas tidak bisa berkelahi dan juga Irfan yang sedang memegang HP dari Donald, yang berencana membuat emosi prakarsa dari jauh menggunakan telepon. Karena dia memang dulu masuk ke penjara karena kasus penipuan dalam telepon, sehingga ia terlihat lihai dalam mengganti-ganti suaranya dan berencana membuat prakarsa emosi dengan teknik penipuannya dan pergantian suaranya. Irfan pun mencoba searching tentang siapa itu prakarsa, sembari Sik yang terus memperhatikan teman-temannya yang lain yang sedang berkelahi dan mengomel apabila ada yang beraura merah. Sampai di suatu waktu Sik sudah bilang bahwa aura mereka sudah merah semuanya. Namun ada satu pihak lawan yang masih ngayal. Dan di lain waktu juga ada satu orang temannya Bimo yang bernama Buki yang walaupun sudah dibilang merah tapi tetap saja melanjutkan pertarungan. Yang mana akhirnya keduanya pun mati. Irfan terus mencoba untuk menelepon Prakarsa dengan berpura-pura menjadi orang yang melaporkannya dan berpura-pura menjadi cewek simpanan Prakarsa yang dulu yang sama-sama menuntut keadilan dan menyesalkan dengan Prakarsa, namun semua usahanya gagal karena Prakarsa tidak mau tahu dengan kedua hal itu. Pada akhirnya pun Irfan melihat postingan lama Prakarsa, yang mana dulunya mendemo pemerintah tentang kasus korupsi dan sekarang malah ia yang tersandung kasus korupsi tersebut, sembari menikmati hidup mewah menggunakan uang rakyat. Irfan pun mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi Prakarsa yang dulu. Di situ Irfan berbicara pelan-pelan kepada Prakarsa tentang mengingatkannya kepada dirinya yang dulu, yang mengkritik pemerintah tentang korupsi, malah dia sendiri yang terkena korupsi. Dan menanyakan gimana dengan dia yang dulu, beserta mengingatkan tentang amanah Prakarsa menjadi wakil rakyat. Namun Prakarsa malah berfoya-foya dan lupa dengan apa yang ia akan rubah di sistem pemerintahan, sehingga ia malah tersandung kasus korupsi. Dari itu pun Irfan terus mengompori Prakarsa menjadi sampai Prakarsa marah dan membanting HP-nya dan semua yang ada di sekelilingnya. Dan oleh karena itu pun Prakarsa langsung didatangi hantu yang selama ini mencari dirinya tentang kasus korupsi di Kalimantan. Dan Prakarsa pun dibunuh dengan brutal oleh hantu yang berubah menyerupai dirinya tersebut dan malah dijadikan patung dengan tubuh dimutilasi, bersimbah darah dan kepala yang ada di bawah kakinya. Dari itu pun Irfan senang dan mengabarkan pada semuanya kalau Prakarsa sudah mati. Akhirnya semuanya yang ada di situ kecuali yang melindungi Prakarsa gembira karena merasa lega akhirnya masalah pun sudah selesai. Dan di situ memperlihatkan Sik yang melihat Dimas beraura emas bersinar yang berarti hantu itu sudah tidak ada di sekelilingnya lagi.
dan mereka pun bersama-sama kembali ke napi Blok C. Sesampainya di jalan, mereka dicegat oleh Sabto, seorang pejabat yang korupsi yang tinggal bermewah-mewahan di penjara tersebut, dan 4 anggota polisi yang berjaga di penjara di situ yang berniat mau membakar Blok C semuanya. Di situ diperlihatkan Sabto yang telah memegang bara api dan yang sebelumnya Blok C sudah dikasih minyak tanah. Namun saat Sabto akan membakar Blok C, tiba-tiba api tidak bisa merambat dan ternyata para polisi yang berjaga itu adalah orang-orang yang jujur. Dan sebelumnya sudah mengganti minyak tanah tersebut dengan air agar tidak bisa membuat Blok C terbakar. Dari itu pun akhirnya Sabto pun ditangkap oleh anggota polisi penjaga penjara yang ada di situ dan salah satunya berkata yang kira-kira 10% dari orang Indonesia masih ada yang jujur. Beserta itu Anggoro ngomong kalau sudah seperti ini pasti polisi akan datang. Dan mereka semuanya pun kembali ke sel napinya masing-masing. Scene berpindah ke 6 bulan kemudian, yang mana Dimas sudah mau keluar dari penjara dan di sini diperlihatkan kalau Dimas berpamitan kepada teman-temannya yang ada di sel semuanya dan berkata dia akan ke Kalimantan karena barangkali hantunya masih ada di dalam dirinya dan akan ia kembalikan ke Kalimantan kembali. Dan akhirnya Dimas pun berpamitan kepada semuanya dan film pun berakhir. Film ini sangat-sangat menakjubkan, plot twist yang banyak dan gak mudah ditebak. Di sisi lain juga ada komedi-komedinya di sini yang membuat penonton tidak terlalu tegang untuk menontonnya. Dan pantas saja film ini dibeli oleh 86 negara. Dari film tersebut kita dapat ambil kesimpulan bahwa sebenarnya masalah sebesar apapun kalau kita bersama-sama tidak bersatu maka masalah akan tambah besar dan dengan bersatu maka masalah yang terjadi bisa diselesaikan secara bersama-sama dan tidak menambah masalah yang baru. Serta di sini menunjukkan tentang kejamnya kasta antara yang ada di negeri ini, yaitu ada artis, koruptor, dan pelaku pelanggaran hukum biasa dilakukan secara berbeda di sini. Dari film ini, semoga tidak hanya dalam film ini kemenangan terjadi, dan semoga pemimpin kita bisa lebih tegas lagi dalam mengambil tindakan pelanggaran hukum entitas itu artis, walaupun itu artis, koruptor, atau siapapun. Terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa untuk nonton Ghost in Shell masih di bioskop. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa di video-video Screenflow selanjutnya.